much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clear. I got 3 whole blocks to the wall. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firly Dwi Ambarwati dengan NIM 2323170015, program studi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bungkul, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Resi Junita MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yuk simak videonya sampai habis. Nah, teman-teman udah tahu belum sih hak dan kewajiban warga negara itu apa? Sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban warga negara, kita harus tahu dulu nih makna dari hak dan kewajiban. Hak merupakan segala hal yang diperoleh atau didapatkan seseorang. Ada juga istilah hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM, yaitu hak yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Jadi, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak. Jadi, kewajiban warga negara adalah seluruh kewajiban yang harus dilakukan setiap individu dalam suatu negara. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dari kewajiban, muncullah suatu hak, dan sebaliknya. Setelah kita mendapatkan hak, jangan lupa dong untuk melakukan kewajiban kita. Nah, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban warga negara, kita harus tahu dulu nih pengertian dari warga negara dan konsep kewarganegaraan. Warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan dari keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan juga hak penuh sebagai warga negara dari negara tersebut. Nah, setiap negara berwenang untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Ketentuan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 26, yaitu yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, kita lanjut ya ke konsep kewarganegaraan. Menurut Paulus, pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Yuridis yaitu ikatan hukum antara negara dengan warga negara. Sosiologis yaitu terikat pada suatu negara karena adanya kesatuan ikatan, seperti satu keturunan, kesamaan sejarah, dan budaya. Kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material. Formal yaitu tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum publik. Material yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Apa sih asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar untuk menentukan apakah seseorang layak untuk menjadi warga negara dalam negara tertentu.
Asas kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu asas ius soli, yang kedua asas ius sanguinis, dan yang ketiga asas campuran. Asas ius soli atau asas kedaerahan, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunannya. Negara-negara yang menerapkan asas ius soli adalah Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan asas ius sanguinis diterapkan di negara Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani. Nah, karena adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan, maka dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu apatrid dan bipatrid. Apatrid adalah seorang penduduk tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid di mana seorang penduduk memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, karena adanya perbedaan asas kewarganegaraan, maka akan menimbulkan persoalan kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan. Menurut pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 menyatakan bahwa semua orang berhak untuk mempunyai kewarganegaraan. Tidak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang untuk merubahnya. Penyebab tidak berkewarganegaraan yaitu adanya konflik hukum, perubahan wilayah, hukum perkawinan, prosedur administrasi, diskriminasi, tidak punya surat kelahiran, dan pembatalan kewarganegaraan oleh negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas berikut, yaitu asas ius soli, tempat kelahiran, yang kedua asas ius sanguinis, keturunan, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah kita mengetahui konsep kewarganegaraan, balik lagi nih ke hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Oke teman-teman, di sini saya akan nyebutin nih hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yaitu pada pasal 28A. Yang keempat, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Kelima, pada pasal 28C ayat 1, yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, itu tadi beberapa hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mendapatkan hak, jangan lupa dong untuk melakukan kewajiban.
Nah, kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu wajib untuk menaati hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum pada pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Nah, itu tadi beberapa hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak warga negara yang pertama, setiap warga negara berhak untuk memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk menikah dan memiliki keturunan. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang keenam, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oke, kita lanjut nih untuk contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, warga negara wajib untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, wajib untuk menaati, tunduk, dan juga patuh pada peraturan hukum yang sedang berlaku. Yang ketiga, wajib untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, wajib untuk melakukan pembelaan demi kedaulatan negara. Yang keenam, wajib untuk ikut mempertahankan negara tersebut. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. 2. Beribadah sesuai agama yang dianut. 3. Wajib untuk menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. 4. Wajib memberikan kebebasan kepada orang lain untuk beribadah. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Hak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. 2. Berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan diberlakukan secara adil. Ketiga, wajib untuk bersikap adil dan membela kebenaran. Keempat, wajib untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, berhak untuk ikut serta dalam bela negara. Kedua, berhak menjadi abdi negara. Ketiga, wajib untuk memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama,
berhak untuk mengeluarkan pendapat. Kedua, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Ketiga, wajib untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang keempat, menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah mufakat. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan juga pemerintah. 2. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Ketiga, wajib untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Keempat, wajib mengikuti kegiatan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kita sudah tahu nih hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu, masih ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja ya kasusnya? Yuk kita lihat. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama ada pemerkosaan, 2. Pembunuhan, 3. Penculikan, 4. Kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Untuk pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, melanggar aturan lalu lintas. Ketiga, tidak mau membayar pajak. Keempat, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah yang pertama, sikap egois. Sikap egois ini tidak boleh ada pada diri kita, karena kita tidak boleh untuk meminta hak, namun kita tidak ingin menjalankan kewajiban. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan dan juga jabatan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, bagaimana untuk mencegah adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Berikut adalah pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, Komnas HAM, dan lain-lain. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM dan juga kewajiban. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Bagaimana jika pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sudah terjadi? Berikut adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak warga negara untuk rasa aman. Kedua, TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ancaman keamanan wilayah, seperti gerakan separatisme. Ketiga, KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Ketiga, KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan uang. Keempat, lembaga peradilan melakukan peran untuk menjatuhkan vonis atau hukuman
untuk pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.